Temen gue barusan dirawat di rumah sakit pusat Pertamina kena serangan jantung. Gue datang ke sana, gue jenguk dia terus gue nangis. Bukan karena dia sakit tapi gue takut jangan-jangan gue berikutnya. Karena umurnya sama kan, kalau umurnya sama kita jadi ngerasa jangan-jangan gue bisa kena juga. Karena semua lifestyle gue sama dia tuh sama persis. Tapi dia kena serangan jantung. Temen gue, seorang penulis dari Bali, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu. Dia kena stroke. Terus gue nanya sama dia seumuran sama gue. Kok lu bisa kena stroke? Dia bilang gue gak tahu. Gue lagi nyapu kontrakan gue, dia tinggal di Bali. Gue lagi nyapu kontrakan gue. Terus gue dapat kabar yang gembira banget buat gue seneng. Saking senengnya, gue lumpuh setengah. Gue masuk ke rumah sakit dan gue kena stroke. Gue dengar kabar itu gue mikir, jangan-jangan gue bisa begini. Persoalannya adalah gue tuh sering di TV dan sering live. Gimana kalau kejadiannya pas lagi live? Terakhir kali live itu gue nerima penghargaan dari Net TV. Orang paling kreatif di Indonesia. Boleh tepuk tangan gak? Itu lumayan membanggakan loh. Gue gak nyogok loh itu. Kebayang gak sih gue lagi duduk terus yang orang kreatif di Indonesia adalah Raditya Dika. Terus gue seneng, ke atas panggung, saking senengnya gue stroke. Terus karena gue komedian orang-orang, dia ngelucu gitu. Ini beneran bego. Terus gue jalan. Makin tua tuh makin banyak penyakit ya. Gue kena penyakit, ini bener nih, gue baru kena penyakit. Penyakit sistem imun tubuh gue itu menyerang sel-sel yang sehat dalam badan gue. Jadi gue gampang kering, matanya gampang kering dan kulit gue gampang kering. Jadi di sini tuh kalau misalnya gue baru bangun pagi atau gue stres, itu ada merahnya di sini kelihatan. Yang gak enak adalah ketika gue ke dokter. Karena dokter kulit itu tergabung dengan dokter kulit dan kelamin. Ketika gue ngantri dokter kulit dan kelamin, gue duduk, gue berasa dihakimi oleh orang-orang yang lewat. Gue lihat ada pasien lain ngeliatin gue ngeliatin dia, masih pilih juga, iya sama kita. Gak enak kan? Yang gak enak ketika lu udah tua ya, kayak gue sekarang, adalah lu untuk menjaga kesehatan badan lu harus nge-gym. Karena kalau enggak perut lu buncit kemana-mana. Persoalannya, gue paling benci sama cowok-cowok gym. Tahu kan cowok-cowok gym itu spesies laki-laki paling norak lah menurut gue. Karena mereka ngerasa mereka keren. Badannya kan gede tuh. Kayak ayam tuh. Gede. Kakinya kecil, tetenya gede. Ketemu cowok gym lain, tos-tosan tete. Kok jalan nih, merah-merah di sini. Kenapa ya tete mereka gede-gede ya? Apa faedahnya punya tete besar untuk laki-laki gitu? Dan suka ada yang pamer, gue bisa gerakin nih cuk gitu. Ya sih? Maksudnya apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Apa buat nahan botol minum gitu? Buat apa tete lo bisa goyang? Dan gue gak kagum dengan kegoyangan tete lo. Kecuali kalau pentil lo bisa goyang. Lihat deh bisa muter gitu kan. Yang satu bisa misah gitu. Pentil gue bisa masuk ke dalam. Itu gue baru kagum gitu. Sakit nih cowok-cowok gym ya. Norak-norak banget. Kalau ketemu di gym nih sama gue nih, gue kan kurus kerempeng gitu kan. Ketemu, gue udah sok baik lah gitu. Apa kabar gitu kan. Mereka tuh biasanya cuma kayak naikin alis mata. Udah gitu dong. Kadang-kadang salto ke belakang. Sok-sok suara dibikin berat. Kalau lagi pakai alat, Nora tuh berisiknya ampun-ampunan. Pakai barbel gede-gede. Udah kayak Samyang Challenge tau gak? Sementara gue di sebelahnya pakai barbel buat cewek yang warna-warni gitu. Ya, keren langsung. Makanya gue kalau nge-gym tuh gue selalu pagi-pagi. Persoalannya adalah karena gue orang yang begitu taat pada jadwal. Gue selalu datang jam 11. Ada juga orang yang memakai gym jam 11 juga dan itu seorang bule. Jadi gue selalu ketemu sama dia nih. Gue gak tahu namanya siapa tapi kita selalu tatap-tatapan gitu. Dan dia tuh tipe cowok gym yang norak tapi lebih norak lagi gitu. Dia pakai singlet Alfamart tuh yang tipis. Tapi bule gitu, gede gitu kan. Pakai apa? Pakai alat ngeliatin mata gue. Persoalannya adalah di locker room gue selalu pakai locker nomor 10. Dia pakai locker nomor 11. Jadi kita selalu sebelah-sebelahan. Dan pertama kali gue cie lagi kok jadi cie. Cie dia lagi pakai locker gue dari belakang tebak siapa. Cie. Kok diciein sih?
Sampai mana lagi? Butler. Nih, gue baru menemukan perbedaan yang cukup mencolok antara orang Indonesia dan orang bule ketika mereka mau mandi. Kalau orang Indonesia itu handuk ditaruh depan, terus dia buka celananya, dia mandi. Kalau orang bule enggak. Dia datang, diambil handuk, handuknya ditaruh sebelahnya, dia buka celana aja. Lepek gitu. Sudah di sebelah gue kan, pertama kali gue kayak, ini kok ada hawa-hawa gak enak ya. Sasuke. Gue pertama kali kaget banget karena gue gak pernah ditodong kayak gitu. Kayak, kok ada hawa gak enak gitu, gue ngeliat sebelah gue dia telanjang, dia megang gitu kan, ngeliat kita tatapan gitu kan. Gue harus ngapain gitu. Ini budaya yang gue gak kenal. Gue sebagai orang Indonesia apa yang gue harus lakukan sebagai orang Indonesia yang ramah tamah kan. Gue ngapain masa gue liatin, gue bilang, siapa namanya? Pahanya maksudnya, biar gak jorok. Gue lagi kesel banget tiap kali gue datang ke bioskop. Karena orang-orang aneh ada semua di sana. Gue paling benci orang telat. Karena kalau gue lagi nonton bioskop, terus ada yang telat, itu pasti ngalangin layar. Karena mbak-mbaknya itu, mbak-mbak bioskop kan suka bawa senter kan udah kayak pemburu hantu gitu-gitu. Di belakang yang telat pada bawa obor gitu dia. Terus gue keganggu banget. Gue paling benci orang yang nonton gak tahu aturan. Gue nonton nih di Bintaro Plaza. Duduk, tiba-tiba kursi gue goyang-goyang. Ini si kampret belakang nih, naruh kakinya di sini kan. Terus gue ngomongnya kayak gimana kayak, udah gitu. Pas gue lagi mau minum, gue kan botol taruh samping gitu. Gue mau minum kan, botol gue mana gitu. Apa jatuh apa di mana, gue cari-cari. Tiba-tiba gue megang kayak botol kecil gitu kan. Kayak ini apaan? Nggak taunya ini orang, jempolnya dimasukin ke situ, gila kali. Ini jempol lagi, gue pegang lagi. Ini apa gue kenyotain nih. Udah gitu dia marah lagi, apaan sih mas, apaan lu? Apaan sih mas? Kesannya gue menggerayangi kakinya gitu kan.